Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tinggalkan setiap rutinitas kita saat hari ini. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kembali kita katakan betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu.
kasih setiamu. Ku mau memujimu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. berterima kasih Tuhan buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Ku mau memujimu selalu, Takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Ku mau memujimu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikanmu, buat anugerahmu. Terima kasih. Haleluya. Syukur buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih buat penebusan yang kau beri, buat nafas yang masih kau beri. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih buat nafas yang masih kau beri bagi kami, Tuhan. Buat kebaikan-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih
kasih Engkau membawa kami lebih erat dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa memanggil-Mu Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat perkenanan yang Kau beri bagi kami. Kami undang Kau hadir di tengah kami ya Roh Kudus. Melawat setiap pribadi yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Allah yang tak terbatas dengan apapun. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, mari bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selalu luar biasa, amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Tetap percaya Tuhan kita Allah yang hebat, amin. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau kota benteng kami. Terima kasih Yesus. Engkau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Mari kembali bersama-sama katakan Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Buat sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji
Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang pertama, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Nantikan Natali berdoa untuk persembahan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kasih setia-Mu Tuhan yang sampai saat ini kami berada di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Sementara kami akan memberikan persembahan, kuduskan dan sucikan hati kami agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan dan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saat memberi penuh sukacita dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur buat kebaikan, buat anugerah yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku. Oh, yeah, yeah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau bagiku, 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 bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Dan saya akan mengajarkan sebuah lagu. Tapi lagu ini adalah sebenarnya lagu lama. Lagu ini adalah lagu yang terkait dengan visi yang Tuhan kasih untuk gereja kita di tempat ini. Yaitu visi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Biar lagu ini boleh kita ingat dan kita renungkan betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin disenangkan oleh umatnya. Bapak Ibu, kalau kita percayakan hal ini, kita yakin dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu, ada hal-hal yang besar dan ajaib yang Tuhan bisa nyatakan atas hidup kita. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh
pertama Bapak Ibu. menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. mari katakan Bapak Ibu. Engkau ciptakan aku, Amin, amin. untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. untuk menyenangkan-Mu. Amin. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, Aku rindu berada. aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan. mari kita berdiri Bapak Ibu. Katakan Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku Untuk menyenangkan-Mu. untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini, Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu Tuhan. aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. katakan sekali lagi. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Selama kami hidup di dunia, kami rindu belajar selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kadangkala kami tidak bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu
yang menuntun hidup kami, untuk kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dan juga berkati sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema firman Tuhan kita saat ini, kuasa darah Yesus. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Tuhan, yang pertama kita akan membahas pentingnya darah menurut Alkitab. Yang pertama, darah adalah nyawa makhluk hidup. Darah adalah nyawa makhluk hidup. Imamat 17:11 berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Bapak Ibu, karena nyawa ada di dalam darahnya. Berbicara tentang darah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa darah itu begitu penting dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang diminta untuk donor darah. Kenapa? Karena dari darah itu ada nyawa, ada kehidupan. Jadi pentingnya darah menurut Alkitab, yang pertama, darah adalah nyawa makhluk hidup. Yang kedua, darah adalah persembahan tertinggi. Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Karena ternyata Habel mempersembahkan yaitu binatang, anak sulung dari kambing dombanya. Di mana di situ kita melihat bagaimana ada darah yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan. Melalui anak sulung dari kambing dombanya, maka ada darah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kadangkala juga menemukan dan melihat bahwa darah itu dipakai Bapak Ibu untuk jadi satu persembahan kepada ilah-ilah lain. Kenapa? Karena mereka tahu darah adalah persembahan yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, pentingnya darah menurut Alkitab. Darah adalah pengikat perjanjian dengan Allah. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Bapak Ibu bayangkan, darah menjadi pengikat perjanjian dengan Allah. Saat itu Musa mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui darah. Ya. Yaitu melalui korban yang diberikan kepada Tuhan. Jadi betapa luar biasa ternyata darah itu jadi pengikat perjanjian dengan Allah. Ada ikatan perjanjian Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa perjanjian dengan Allah itu sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Di mana Allah pasti akan ingat akan setiap janji-janjinya
yang berlaku buat hidup kita. Untuk orang yang mau percaya kepadanya. Kemudian yang keempat, pentingnya darah menurut Alkitab. Darah adalah tanda agar terluput dari murka Allah. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemustahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ini adalah peristiwa bagaimana orang Israel ya ketika berada di Mesir mereka ditindas sehingga mereka mengerang datang kepada Tuhan supaya mereka bisa keluar dari negeri perbudakan itu. Dan Tuhan memakai Musa dan Harun dengan cara apa? Memberikan tulah-tulah kepada orang Mesir. Dan kalau kita membaca ayat ini berbicara tentang tulah ke-10 yang Tuhan buat. Di mana akan ada kematian bagi setiap anak sulung di negeri Mesir. Lalu Tuhan berkata sama Musa, taruh darah itu di depan pintu, di jenang pintu. Oleskan darah. Dan apabila malaikat maut liwat, melihat ada tanda darah, maka rumah itu aman. Dari apa? Dari kematian anak sulung. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat betapa luar biasanya Bapak Ibu. Darah adalah tanda agar terluput dari murka Allah. Dari kematian. Kemudian yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Di sini kita melihat dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Saat itu orang Israel mohon ampun kepada Tuhan dengan cara apa? Mengorbankan binatang, hewan mereka. Di mana ada darah yang dicurahkan. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan pengampunan dosa dari hidup mereka. Mereka membawa binatang, hewan yang dikorbankan. Dan darahnya itu yang mengampuni dosa manusia pada waktu itu. Bapak Ibu, terlebih kita bersyukur bahwa ternyata darah Kristus Bapak Ibu yang tertumpah di atas kayu salib itu yang membuat dosa kita jadi diampuni. Amin. Pengorbanan Kristus kayu salib itulah yang memberikan kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada darah yang tertumpah. Kita tahu darah Kristus sudah tertumpah di bukit Golgota, di atas kayu salib. Maka kita hari ini ada sehingga dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sekarang kita akan melihat yang kedua Bapak Ibu. Kuasa darah Yesus. Yang pertama, kuasa darah Yesus menebus kita dari dosa. Dosa digambarkan sebagai hutang yang harus ditebus atau dilunasi. Jadi dosa digambarkan sebagai hutang yang harus ditebus atau dilunasi Bapak Ibu. Kita bersyukur kuasa darah Yesus sanggup menebus kita dari dosa. Dan penebusan membuat hidup kita yang pertama yaitu kita diampuni Bapak Ibu. Jadi penebusan membuat hidup kita diampuni. Diampuni dari apa? Diampuni dari segala dosa, kesalahan dan kejahatan kita. Diampuni Bapak Ibu. Ini luar biasa. Karya Tuhan Yesus Kristus
buat hidup kita, diampuni. Jadi dosa kita seberat apapun, sebesar apapun, kalau kita datang kepada Yesus, maka Yesus akan mengampuni kita. Ingat Bapak Ibu, kisah di atas kayu salib seorang penjahat yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingat aku. Ya, ingat aku Tuhan apabila engkau ada di Firdaus. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang pengampunan yang Tuhan bisa berikan atas segala kejahatan apapun yang kita buat di hadapan Dia. Asal kita mau datang minta ampun kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku, maka Ia setia dan adil. Maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Bapak Ibu, kita bersyukur kuasa darah Yesus itu menebus kita dari dosa sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Dia. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hidup nggak bisa ngampuni orang, artinya apa? Kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang yang telah diampuni oleh Yesus. Ada orang yang hidupnya nggak bisa ngampuni Bapak Ibu, nggak bisa ngampuni loh. Padahal kita lupa kita adalah orang yang sudah pernah diampuni oleh Yesus. Dan Yesus mengajarkan agar kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Meskipun itu sulit, tapi kita harus belajar seperti yang Alkitab ajarkan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, penebusan buat hidup kita dibenarkan. Dibenarkan. Roma 5 ayat 9. Di situ ada kata dikaio, dianggap tidak bersalah. Bayangin Bapak Ibu, kita dibenarkan. Jadi kita ini adalah orang yang dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Sebab sampai kapanpun kita gak bakal bisa hidup benar Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, sampai kapanpun kita tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita dibenarkan? Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan dan disebut sebagai orang benar. Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita ini orang yang dibenarkan. Sebab sampai kapanpun kita gak bisa Bapak Ibu hidup benar di hadapan Allah. Jadi kita adalah orang yang dibenarkan. Kadang-kadang orang berkata begini Bapak Ibu. Maaf Pak Pendeta, saya belum siap dibaptis karena saya belum hidup benar. Saya mau tanya, sampai kapan kita bisa hidup benar Bapak Ibu? Maka kita mengambil tindakan percaya, tindakan iman. Kita mau dibaptis, kenapa? Karena ketika kita mengambil tindakan seperti ini, ketika kita minta ampun dan kita dibaptis, maka hari itu juga kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Dan disebut sebagai orang benar. Kenapa? Karena kita mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita dibaptis. Dan akhirnya kita jadi orang yang dibenarkan. Dan disebut juga sebagai orang benar di hadapan Bapa di surga. Dianggap tidak bersalah. Karena Yesus yang membenarkan kita. Yang ketiga, dikuduskan. Kuasa dari Yesus itu membuat hidup kita jadi kudus, dikuduskan. Dari bahasa hagiaso, artinya dibersihkan, dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang dikuduskan. Kuasa dari Yesus menguduskan hidup kita. Bapak Ibu. Kita dibersihkan. Dari apa? Dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan kita dipisahkan untuk kemuliaan Allah.
Bapak Ibu kasih Tuhan. Kadangkala ada orang bertanya, Pak, bagaimana ya supaya saya bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan untuk kita bisa hidup kudus, mau tidak mau kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Ingat, pemazmur berkata, Mazmur 119 berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Bagaimana bisa kelakuan kita bersih di hadapan Allah? Kita harus menjaganya sesuai dengan firman Allah. Makanya Bapak Tuhan, kita bersyukur ada firman Allah yang selalu menuntun hidup kita. Dan ada Roh Kudus yang menolong hidup kita selama kita hidup di dunia. Sehingga kita bisa hidup menjadi orang yang dikuduskan. Atau menjadi orang yang mendapatkan anugerah. Sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita melihat yaitu yang kedua. Kuasa dari Yesus Kristus yang kedua adalah mendamaikan kita dengan Allah. Roma 3:25 berkata, Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan apa? Jalan pendamaian karena iman. Di dalam apa? Di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam atau dalam darahnya. Kita ini didamaikan dengan Allah, Bapak Ibu. Kuasa dari Yesus kita didamaikan dengan Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Bagaimana supaya hubungan yang terputus itu dijembatani? Harus ada seorang pendamai. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga dengan cara apa? Dengan cara dia mati di atas kayu salib. Menebus segala dosa-dosa kita. Kristus mendamaikan hubungan kita dengan Bapa di surga. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita hidup belum didamaikan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus Bapak Ibu, maka kita tidak akan bisa menikmati kedamaian yang sesungguhnya. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang hidupnya nggak bisa menikmati damai dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya belum didamaikan dengan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Untuk kita bisa menikmati kedamaian dalam hidup kita, kita harus didamaikan dulu dengan Bapa di surga. Makanya Bapak Ibu, orang kaya bagaimanapun hartanya banyak. Selama dia tidak mengenal Yesus, selama dia tidak mau percaya sama Yesus, hidupnya pasti tidak akan ada damai. Kenapa? Karena hidupnya belum didamaikan dengan Bapa di surga melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kita bersyukur kuasa dari mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Sehingga Bapak Ibu di surga, Bapak Ibu kita semua ini bisa apa Bapak Ibu? Bisa berkata ya Aba ya Bapa. Ini berbicara tentang apa? Tentang hubungan kita yang dekat. Kenapa kita bisa berkata demikian? Karena kita sudah didamaikan dengan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, kuasa darah Yesus mengalahkan kuasa iblis. Mengalahkan kuasa maut. Bapak Ibu, kita tahu upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi kasih karunia Allah itu membuat kita mendapatkan hidup yang kekal. Kalau tidak ada darah Kristus Bapak Ibu, kita ini pasti akan mengalami yang namanya maut.
kematian kekal. Selama-lamanya. Maut artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tapi kita bersyukur karena kuasa darah Yesus yang sudah mengalahkan maut. Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya maut sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga kita harusnya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Artinya kita binasa, tapi kita bersyukur karena kuasa darah Yesus, maka kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Karena kuasa darah Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan maut. Kemudian mengalahkan kutuk-kutuk. Alkitab berkata Yesus mati di atas kayu salib, yaitu untuk apa? Menebus segala kutuk-kutuk. Kutuk-kutuk yang menimpa hidup kita, Bapak Ibu. Kita bersyukur melalui kematian Yesus, Yesus sudah mengalahkan kutuk-kutuk. Sehingga kita tidak lagi mengalami atau ditimpa dengan kutuk-kutuk. Untuk itu pentingnya Bapak dan Tuhan, kita mau datang kepada Yesus. Supaya Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar dapat mengalahkan kuasa maut dan juga dapat mengalahkan kutuk-kutuk yang akan menimpa hidup kita. Bapak Ibu dan Tuhan, kadang-kala kita melihat dalam hidup ini ada orang yang hidupnya seperti kayak kena kutuk, Bapak Ibu. Itu perlu kita koreksi diri kita. Maka kita perlu datang kepada Yesus, kita minta ampun. Dan kita minta supaya Tuhan Yesus memutuskan segala ikatan-ikatan dosa yang membelenggu hidup kita. Sehingga kita terbebas dari apa? Dari kutuk-kutuk yang bisa mengikat hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, kuasa darah Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Iblis sudah dikalahkan, Bapak Ibu. Di mana dia dikalahkan? Di atas kayu salib. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita punya Yesus yang sudah mengalahkan kuasa iblis. Dan kuasa itu lagi tidak bisa, ya, tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa, ya, menguasai hidup kita lagi. Kenapa? Karena kita sudah jadi milik Yesus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Tuhan, jangan pernah meremehkan loh Bapak Ibu kuasa iblis. Tapi juga kita jangan takut dengan kuasa iblis. Kenapa? Karena Yesus sudah menang atas kuasa iblis. Untuk itu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami.
Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kuasa dari Yesus menebus hidup kami, mendamaikan kami, dan mengalahkan kuasa maut, kuasa setan Tuhan. Sekarang berkati kami untuk menikmati sakramen perjamuan kudus saat ini Tuhan. Biar ketika kami memakan dan meminum roti dan hosti, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Kami semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kami boleh semakin mencintai Tuhan. Bahkan kami imani yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami yang berdosa kami diampuni oleh Tuhan. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hosti dan anggur di tangan kanan kita. Bapak Ibu baca ayat firman Tuhan yang ada di hosti. Dan setelah itu mari kita angkat tangan kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, Berikan glory, berikan hormat, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba.
anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, Berikan glory, berikan hormat, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Yesus Raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka milik-Mu kepunyaan. Kalau ada antara Bapak Ibu didoakan, baik ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Saya akan berdoa setiap tangan diangkat. Bapa, dalam nama Yesus, hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu menjamah setiap tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus, jamah kami, jamah kami. Dalam nama Yesus, kami imani, kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami akan terima kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami imani kami yang sakit disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah diberikan jalan keluar oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagangan mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Berkati kesehatan mereka. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya kita telah diberkati dan kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan. Bapak Ibu kembali kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan taburan iman. Dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu, tak pernah Kau tinggalkan-Ku, tak pernah Kau biarkan-Ku. Bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu, tak pernah Kau tinggalkan-Ku, tak pernah Kau biarkan-Ku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa
Terima kasih persembahan dan taburan imannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 3 April 2022. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Gereja akan kembali mengadakan kelas pemuritan lanjutan atau level 2 bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuritan pertama, diharapkan mengikuti kelas pemuritan lanjutan atau level 2 dan dapat mendaftarkan diri melalui formulir pendaftaran yang tersedia di depan atau ke sekretariat dengan Ibu Mike Haryanto. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 7 April 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 8 April 2022 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti ibadah, harap mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah khusus HUT WBI diadakan pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Dalam rangka HUT WBI yang ke-17 akan diadakan tukar kado minimal Rp50.000. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH. Ibadah raya pada hari Minggu 10 April 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga, ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan pukul 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Ibadah disertai dengan kelas sekolah minggu di ibadah kedua dan ketiga. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 10 April 2022 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 7.30, 9 dan pukul 11 di Ruko Geraha Niaga disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga, ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GB dan alamat Geraha Pena. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GB dan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 88 0881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 3 April 2022. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tolong doakan bahwa gereja akan mengadakan basar murah pada bulan ini di lingkungan, untuk lingkungan kita di Ruko ini. Tolong doakan Bapak Ibu untuk basar murah. Bagi Bapak Ibu yang terbeban mau membantu, bisa menulis di amplop untuk basar murah. Nanti kita akan beli barang-barang dan kita akan jual dengan harga yang murah dalam rangka membantu meringankan keadaan situasi sekarang ini untuk di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tolong doakan Bapak Ibu bahwa bulan November gereja akan mengadakan tur ziarah ke Israel, Bapak Ibu. Ya, tolong doakan, dan saya juga berdoa ada dari Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan, diberkati bisa ikut bergabung dalam rencana kita mau ke Israel pada bulan November 2022 ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, hari Jumat tanggal 15 April kita akan mengadakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ibadahnya 3 kali di tempat ini, Bapak Ibu. Jadi ibadah pertama di sini, ibadah kedua di sini, ibadah kita di ketiga juga di sini. Baik, itu saja kita bagi bersama-sama. Kita kejikan lagu tadi, Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
singkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari kita katakan, Engkau ciptakan aku Tuhan, Engkau ciptakan aku amin, untuk menyenangkan-Mu. sepanjang hidup ini, Sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. di mana Engkau ada, Di mana Engkau ada, aku rindu berada. aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kami lakukan hari ini untuk Tuhan, kami percaya tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia ditolong oleh Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati para menteri, kami memberkati TNI dan Polri Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pejabat yang ada di negara kami Indonesia. Biar mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.